Pernahkah Anda merasa dihina? Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan sikap yang membuat Anda merasa kecil. Saya pernah. Dan kalau Anda hidup cukup lama, cepat atau lambat, Anda akan menemui orang yang tidak menghargai Anda. Bukan karena Anda salah, tapi karena mereka sedang bermasalah dengan harga dirinya sendiri. Kita tidak bisa menghindari orang seperti itu. Tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk menemukan keheningan yang kuat di dalam diri. Karena seperti yang dikatakan Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Berikut adalah 5 cara elegan menghadapi orang yang tidak menghargai Anda, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan. Pertama, diam adalah pernyataan, bukan pelarian. Dalam dunia yang sibuk berbicara, diam adalah bentuk kekuasaan. Bukan diam karena takut, tapi diam karena sadar bahwa tidak semua serangan layak untuk ditanggapi. Bayangkan seseorang meremehkan Anda di depan banyak orang, menghina pilihan Anda, menertawakan keputusan Anda. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Anda tidak membalas, Anda hanya menatap. Tenang. Itu bukan kelemahan, itu adalah dominasi emosional. Seperti yang dikatakan Seneca, sometimes even to live is an act of courage. Dan terkadang, diam juga adalah bentuk keberanian tertinggi. Kedua, tidak semua keputusan perlu dijelaskan. Kita sering merasa perlu menjelaskan keputusan kita karena ingin diterima, padahal penjelasan yang berlebihan seringkali mengindikasikan keraguan dalam diri. Saya belajar ini dari pengalaman pribadi. Semakin saya menjelaskan, semakin orang merasa punya hak untuk menilai, sementara mereka yang benar-benar yakin, biasanya hanya berkata, ini pilihan saya. Dan mereka melanjutkan hidupnya. Nietzsche pernah menulis, "You have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist." Ketiga, postur tubuh adalah bahasa tanpa kata. Saat seseorang mengabaikan Anda, tubuh Anda merespons lebih dulu. Bahu merosot, dada mengempis, kepala menunduk. Jangan biarkan itu terjadi. Karena seperti kata Amy Cuddy dalam penelitiannya, postur tubuh tidak hanya mengubah bagaimana orang lain melihat kita, tapi juga mengubah bagaimana kita melihat diri sendiri. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, percaya bahwa well-being is realized by small steps, but it is no small thing. Menegakkan tubuh Anda saat dihina mungkin terlihat sepele, tapi itu adalah langkah pertama menuju kehormatan. Keempat, pilih untuk menjaga jarak, bukan karena lemah, tapi karena sadar. Kadang kita dipaksa bertahan dalam relasi yang tidak sehat, karena takut dibilang egois. Tapi menjaga jarak bukan tanda menyerah, itu tanda bahwa Anda paham. Kesehatan mental Anda lebih penting dari validasi orang yang bahkan tidak menghargai Anda. Carl Jung pernah berkata, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Anda tidak bisa menjadi diri sendiri jika terus dikelilingi oleh orang yang mengerdilkan Anda. Kelima, jangan reaktif, tapi reflektif. Anda tidak harus selalu merespons. Tidak semua hinaan perlu dibalas. Tidak semua kebisingan layak dihadapi. Alan Watts menyarankan, "You are under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." Artinya, Anda bisa memilih untuk tidak terpancing. Anda bisa memilih untuk menjadi versi Anda yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijak. Bahkan saat orang lain berusaha memancing reaksi, ketika seseorang tidak menghargai Anda, masalahnya bukan ada pada Anda, masalahnya ada pada mereka. Dan Anda tidak harus menyeret diri Anda ke level mereka. Karena kekuatan yang sebenarnya adalah berdiri tegak ketika diremehkan, diam ketika diserang, dan tetap anggun ketika tidak dihargai. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "The best revenge is to be unlike him who performed the injustice." Biarkan mereka ribut di luar, sementara Anda tetap tenang di dalam. Dan itulah bagaimana kita menang, tanpa harus bertarung. Kalau video ini menyentuh Anda, jangan lupa bagikan ke seseorang yang mungkin sedang berjuang dengan hal serupa. Terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita bukan hanya bicara tentang stoikisme, tapi benar-benar mencoba untuk menjalankannya.